Selamat siang, Bu. Siang. Ada apa, Bu? Begini, Bu. Apa kabar Ibu hari ini, Bu? Oh, sehat. Sampai lupa saya menanya kali ini. Iya. Alhamdulillah kalau Ibu sehat ya, Bu. Bu Mela pun sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, Semoga kita alhamdulillah. selalu dalam lindungan Iya, ya, Bu. amin, amin, amin. Begini, Ada apa, Bu? saya kan ada tulis dari CDP Nah, tentang demonstrasi kontekstual, yaitu mengenai pengambilan keputusan. apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu, saya ingin tahu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah. Kalau begitu saya tanya, Bu. Iya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, makasih ya Bu Melan. Mungkin dalam lingkungan pendidikan, terutama di sekolah saya, sekolah kita ya kan, pastinya kalau masalah itu pasti ada. Dan masalah itu harus kita selesaikan dengan cara kita amatin dulu apa masalahnya, kemudian pilihannya itu ada itu masalah tuh. Yang pertama, jika pilihannya benar, lawannya benar, maka kami sebut namanya itu masalahnya itu dilema etika. Kalau pilihannya benar, lawannya salah, maka kami menyebutnya itu kebijakan moral. Nah, untuk pula mengamati keduanya itu, biasanya saya memegang 4 paradigma dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oh, begitu ya, Bu. Berarti Ibu menyelesaikan masalah itu dengan mengamati terlebih dahulu Iya. masalah-masalah yang terjadi. Baru Iya. Ibu bisa dapat mengambil keputusan. Iya. Berarti bukan asal putus-putuskan saja ya, Bu. Tidak. Intinya memerlukan Iya. pertimbangan yang Iya, matang ya, Bu, betul. dalam menyelesaikan setiap kasus yang terjadi di sekolah kita ini ya, Bu. Iya. Baiklah, Bu, selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, sekolah kita ini ya, Bu, Iya. terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk yang kasus yang kedua-duanya itu, yang benar atau dilema etika itu, biasanya saya akan mempertimbangkan masalah apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat. Kemudian kami akan mengajak semua pihak yang ada di sekolah nih, guru-guru kita, tenaga pendidik, untuk berdiskusi, kemudian menghasilkan keputusan yang tepat. Kemudian lagi setelah saya mengamati masalah tersebut, kemudian mencari siapa saja yang terlibat, lalu kami kumpulkan, kemudian diadakanlah musyawarah. Setelah itu sehingga dari musyawarah tersebut untuk mencari solusi agar tidak merugikan pihak manapun. Kalau begitu, Ibu mau menyelesaikan sebuah kasus atau masalah yang ada di sekolah ini dengan cara bermusyawarah dulu ya, Bu. Iya, Berdiskusi. dikumpulkan. Iya, berdiskusi supaya keputusan yang Ibu ambil itu tepat ya, Bu. Iya. Kalau begitu, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, saya mengamati tadi seperti yang pertama tadi, yaitu diamatin dulu, diamati, baru dicari tahu siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah tadi, kemudian dikumpulkan, kemudian diadakan juga musyawarah. Seperti itu. Berarti intinya Ibu mengajak semuanya berkumpul dulu, lalu Iya. bermusyawarah ya, Bu. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika ini bila dilihat memang susah gampang. Karena kenapa? Karena kita dihadapkan pada dua kenyataan yang sama-sama benar. Maka prioritas utama yang harus didahulukan itulah dia. Artinya mana yang lebih utama kita lakukan?
Nah, itulah yang harus didahulukan. Ya Bu, jadi mengambil keputusannya susah-susah gampang ya Bu? Iya, Bu. Jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau tantangan yang dihadapin bukan hanya pada kasus dilema etika saja, Bu. Tapi juga pada kasus lain. Hal-hal lain yang pernah saya alami itu, contohnya di sekolah kita lah ya kan, Bu, itu berkaitan dengan waktu. Nah, saya itu dituntut untuk mengambil sebuah keputusan menjadi tantangan bagi saya. Karena takut nanti kalau cepat-cepat ngambil keputusan, takutnya nanti keputusan yang dibuat itu apabila keputusan tadi dibuat tanpa pertimbangan yang matang, maka dapat merugikan salah satu pihak. Nah, sebaiknya dalam menyelesaikannya itu harus membutuhkan langkah-langkah yang tepat. Jadi tak bisa sembarangan, ini harus apa dulu berkaitan dengan waktu. Berarti Ibu mengambil langkah-langkah intinya dengan mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Iya. Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, untuk jadwal saya tentunya tak ada. Karena apa? Karena dalam menyelesaikan sebuah masalah, waktunya itu tergantung dari kategori masalah yang dihadapi. Kalau masalah yang dihadapi masih tergolong ringan, maka dapat diselesaikan saat itu juga. Nah, sebab kasus yang ringan tentunya penyelesaiannya mudah. Siapa yang terlibat juga tak banyak, dan keputusan dapat diambil dengan cepat. Tapi jika pula masalahnya sulit, butuh pertimbangan, dan dapat bisalah saya belajar dari orang yang sudah pernah mengalaminya, sehingga saya mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya. Berarti Bu, kalau masalahnya yang kecil, bisa saja bisa diselesaikan bisa itu juga ya Bu. iya. Tapi jika masalahnya besar, tentunya perlu bimbingan bimbingan yang dari orang yang pernah mengalami kasus Iya, itu ya, seperti Bu. itulah. Supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Iya. Baiklah Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Untuk rujukan saya tentunya punya, namun tak hanya pada satu orang. Bila masalahnya ada berkaitan dengan pendidikan, maka panutan saya adalah orang yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Artinya tak asal-asalan, harus sesuai dengan bidangnya. Harus kita merujuk pada orang-orang yang memang dia berkompeten di bidang itu, berkompeten di bidang itu supaya tidak salah dan tidak bisa. Satu lagi Bu, pertanyaan saya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari hasil wawancara kita pada hari ini, artinya saya mengambil sebuah pelajaran bahwa dalam mengambil keputusan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Ada 9 langkah itu Bu yang dapat dilakukan. Jadi apabila 9 langkah ini dilakukan akan menjadi hal yang baik. Mulai dari mengamati masalah sampai nanti pada langkah yang terakhir. Kemudian kita uji kembali keputusan itu apakah tepat atau tidak. Kira-kira seperti itu. Baiklah Bu, saya sudah mendapatkan hasil dari wawancara kita ini. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu, karena iya. sudah membantu saya dalam menyelesaikan Iya, tugas Bu. saya ini. Iya. Kalau begitu Bu, saya mau kembali ke kelas dulu ya Bu, nanti Iya, belajar. iya Bu, iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Baik.
Ibu, perkenalkan, nama saya Melani Aprianti. Saya datang dari SD 1384 Begini Bu, bisa saya minta waktu Ibu sebentar? Bisa. Begini Bu, maksud dan tujuan saya datang kemari adalah saya sebagai calon pengguna memiliki tugas dari dosen kami demonstrasi kontekstual Bu untuk mewawancari kepala sekolah. Boleh saya minta waktu Ibu sebentar kan Bu? Bisa. Begini Bu, dalam demonstrasi kontekstual ini kan kami diminta untuk mewawancari kepala sekolah tentang bagaimana kepala sekolah itu mengambil keputusan dari masalah-masalah yang dihadapinya atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Iya. Kalau begitu saya mulai ya Bu. Iya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih Ibu Melani. Di dalam lingkungan pendidikan, terutama di sekolah saya, pasti ada suatu masalah yang harus diselesaikan dengan cara menghormati masalah tersebut. Jika pilihannya benar, lawan benar, maka kami akan disebut dilema etika. Jikalau pilihannya benar, lawan salah, maka kami menuju bujukan moral. Untuk mengamati keduanya, saya memberi 4 paradigma dalam menyelesaikan masalah itu. Berarti Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus itu, Ibu tentukan dulu yang mana etika dan mana bujukan moral. Iya. Lalu Ibu menggunakan paradigma. Nah, ya. Ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang dua-duanya benar atau belum etika, kami akan mempertimbangkan masalah apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat. Kemudian kami akan mengajak semua pihak yang terlibat untuk berdiskusi sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Berarti dalam mengambil sebuah keputusan, Ibu mengajak dulu warga di sekolah untuk berdiskusi ya Bu, mencari bagaimana langkah-langkah yang digunakan. Iya, Baiklah Bu. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Hal pertama yang dapat saya lakukan adalah mengamati masalah, kemudian mencari siapa saja yang terlibat, lalu kami kumpulkan, kemudian diadakan musyawarah untuk mencari solusi agar tidak merugikan pihak manapun. Berarti Ibu dalam mengambil keputusan pertama Ibu lakukan mengamati masalah itu Iya. apa, lalu mengajak warga sekolah bermusyawarah untuk mengambil solusi Solusi yang terbaik. Kalau begitu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kasus dilema etika ini bila dilihat memang susah-susah gampang karena dihadapkan pada dua kenyataan yang sama-sama benar, maka prioritas utama yang harus saya dahulukan. Kalau begitu Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa saja yang Ibu jalankan? Kalau tantangan yang saya hadapi bukan hanya pada kasus dilema etika saja, tetapi juga pada kasus lain. Hal yang pernah saya alami adalah berkaitan dengan waktu. Saya dituntut untuk mengambil sebuah keputusan menjadi tantangan bagi saya, karena keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan yang matang dapat merugikan salah satu pihak sebagai dalam penyelesaian membutuhkan langkah-langkah yang tepat. Berarti Ibu dalam menyelesaikan sebuah masalah itu, Ibu harus, misalnya kalau masalah kecil, Ibu bisa selesaikan pada waktu itu juga. Iya, Jadi kalau masalahnya besar, tentunya Ibu memerlukan
orang yang ahli di bidangnya, Iya, kan, Bu? Maksudnya iya. yang kompeten di bidang itu. Iya, iya. Tentunya memiliki rujukan itu ya, Bang, Iya, ya. iya. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh, begini pertanyaannya, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada guru-guru di sekolah ini, kemudian orang tua murid, itulah membantu saya. Berarti yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dilema Iya. etika ini Iya. dibantu oleh guru-guru yang ada di sekolah dan orang tua murid. Iya. Ibu kita panggil bekerja sama ya, Iya. dan untuk dapat menyelesaikan sebuah Iya, masalah masalah. atau dilema etika. Iya. Baiklah, Bu, selanjutnya pertanyaan saya yang terakhir ya, Bu. Hmm. Dari semua hal yang telah Ibu disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari wawancara kita pada hari ini, saya mengambil pelajaran bahwa dalam mengambil keputusan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah yang dapat dilakukan menjadi hal yang baik, mulai dari mengamati masalah sampai pada langkah terakhir. Kemudian kita uji kembali keputusan itu tepat atau tidaknya. Baiklah, Bu, saya sudah mendapatkan seluruh wawancara kita. Terima kasih banyak saya ucapkan, Bu, karena telah sudi membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya dan diskusi konteks ini. Terima kasih ya, Bu.